Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini, tepat di hari Selasa ini, tanggal 10 November 2020. Bertepatan juga dengan Hari Pahlawan Nasional. Maka dari itu, saya dan beserta tim di sini mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Biarlah kita selalu memperingati jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang ya, untuk merebut kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga kita masih ada sampai saat ini. Dan spesial untuk Hari Pahlawan ini kita sudah mengundang bagian ya, salah satu bagian dari pertahanan Indonesia yang bisa kita anggap juga sebagai pahlawan itu, dan ketepatan dia untungnya adalah Jemaat Antioquia, GPD Antioquia Tebet, makanya bisa kita undang di X kita hari ini. Siapakah dia? Semua pasti sudah tahu kalau udah kode-kodenya ini. Nama panjangnya adalah Benjamin Manafe, atau saya biasa panggil dengan Om Benjamin, atau Om Ben lah, lebih singkat aja, lebih sederhana. Halo Om Ben, selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Apa kabar Om? Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Apapun jawabannya, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Om sudah datang pada malam hari ini. Pastinya Antiokers banyak yang merindukan wajah Om Ben yang sudah lama tidak menghiasi mimbar. Iya. Dengan suara tiganya. Tenornya luar biasa, dan juga kor gabungan biasanya Om ya. Tapi pasti banyak banget pelayanan yang dilakukan oleh Om Ben. Maka dari itu aku pengen minta Om Ben, boleh Om ya, untuk memperkenalkan diri, baik nama lengkap, nama panggilan siapa, dan pelayanan di Antioquia apa saja. Silakan Om. Selamat malam Antiokers. Merdeka, merdeka, merdeka. Pertama-tama mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan kemurahannya sehingga pada malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini di Antioquia. Aku rasa gembira sekali. Saya rindu sekali untuk kebaktian di tempat ini. 7 bulan saya di rumah, menonton di rumah, tapi tetap rindu, ingin kumpul sama-sama dengan saudara-saudara di gereja ini. Amin. Puji Tuhan, malam ini saya bisa hadir tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara mungkin tidak lupa saya dengan wajah saya, wajah yang paling jelek ya di gereja ini. Puji Tuhan, saya ini aktif sebagai penerima tamu. Bagaimana cerita penerima tamu? Saya dinas masuk ke GPD Antioquia tahun 2002. Ada adik saya di sini namanya Yoel. Dia bercerita pindah ke Antioquia. Di sana pendetanya ini dari Ambon, Bapak Patira Jawane. Saya utuslah mereka, anak-anak saya, istri saya, mantu saya, gereja sini. Saya masih tetap sana. Setelah mereka mantau di sini, mereka katakan bagus, pendetanya bagus, Pak Patira Jawane itu bagus. Saya pindah ke sini sampai sekarang. Dan setelah saya datang duduk berlutut, Pak Pendeta Patira tarik saya penerima tamu. Nggak boleh langsung berlutut, penerima tamu. Saya langsung penerima tamu sampai sekarang, penerima tamu. Memang saya senang. Setelah penerima tamu, saya tanya Pak Gembala waktu itu, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Saya bisa nyanyi. Kalau namanya not saya bisa. Terus Bapak Gembala tuliskan, kita ada belangko, tulis mau jadi singer. Saya tulis singer, penerima tamu, kor gabungan, terus keamanan, terus apa kolekte ikut kolekte juga. Itu saya apa aja, saya puji Tuhan saya bisa laksanakan itu semua. Dan sampai saat ini saya masih sehat. Tuhan masih pimpin saya, berkati keluarga saya, Tuhan berkati semua. Dan saya harapan ke depannya supaya kita semua bersatu bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Itu yang penting. Mendukung pekerjaan Tuhan ya Om ya. Luar biasa. Om, berarti total udah berapa tahun berarti Om ya? Di 2002 Om ya, berarti 18 tahun. 18 tahun luar biasa bersama tante di sini Om ya. Boleh ini Om mungkin bisa cerita juga Om ya, tante sehat? Puji Tuhan ya. Tante sehat. Dan ketiga anaknya juga sehat. Dan katanya juga mau 5 anak 3 mantu sehat semua. Sehat semua, luar biasa. Mantu kok duduk sana? Ada mantu sana Om? Iya. Oh, yang mana? Tapi sehat. Semuanya bahagia. Semua bahagia, luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Betul
Betul. Bahagia. Kalau bukan Tuhan Yesus kita tidak bisa bahagia. Betul. Karena hanya dengan Tuhan Yesus saja kita menyerahkan hidup Menyerahkan kita. diri. Om. Apa kebutuhan kita Tuhan siapkan. Siap, luar biasa. Saya merasa setelah saya serahkan hidup tangan Tuhan tidak berkekurangan. Yang penting kita dengan sepenuh hati jangan lupa kolekte sama ini perpuluhan tiap bulan, jangan sampai terlambat. Apalagi tidak kirim lagi perpuluhan. Walaupun kita di rumah, saudara, walaupun di rumah transfer. Walaupun kita gereja di rumah, ya, kewajiban kita untuk kirim perpuluhan harus. Iya. Itu harapan saya, kerinduan saya. Luar biasa Om. Dan sekali lagi benar-benar terima kasih Om udah boleh menyempatkan diri untuk hadir di sini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya bisa bertemu lagi. Kita akan diskusi banyak di Hari Pahlawan ini Om, karena kebetulan ada topik yang akan kita bahas dan itu relate banget dengan Om Benyamin Manafe. Pertama-tama aku pengen pastiin dulu Om, kita dapat info bahwa Om ini adalah bagian dari veteran. Ya, itu aku selalu dengar pokoknya Om Ben itu adalah salah satu bagian dari veteran yang bergereja di GPD Antioquia Tebet. Apakah itu benar? Pertama saya confirm lu. Benar sekali Om ya. Sejak tahun berapa Om? Saya tahun 75 masuk TNI Angkatan Laut. Oke. Tahun 76 bulan Maret saya dikirim ke Timur Timur. Begitu tamat pendidikan saya langsung ke Malaysia. Latihan perang. Dari Malaysia langsung ke Timur Timur, kita perang. Benar-benar perang di Timur Timur. Tapi waktu itu kita masih menggunakan tidak pakaian dinas, tidak ada pakai pangkat, tanda-tanda TNI tidak ada, karena Timur Timur belum masuk ke Indonesia, belum sebagai wilayah dari Indonesia, karena Timur Timur masih dikuasai Portugal. Maka waktu itu kita sebagai sukarelawan, baju kita di belakang sukarelawan, tahun 76 itu. Jadi kita berperang tidak menggunakan nama Indonesia, tidak, tapi sukarelawan aja. Iya. Dari Maret 76 sampai Juli, saya dinas sampai Desember 76, tapi yang diakui veteran mulai Maret sampai Juli 17 Juli. Karena 17 Juli 76 Timur Timur sudah gabung sama Indonesia. Merupakan provinsi yang ke-27. Dari Republik Indonesia itu. Jadi sejak yang mulai dari tanggal 17 Juli sampai ke Desember tidak dihitung. Jadi orang-orang yang bertugas di atas tanggal 20 Juli sudah tidak veteran lagi. Karena dia sudah bergabung dengan Indonesia. Apa itu veteran? Veteran itu orang yang pernah bertugas berperang melawan negara lain. Negara lain. Seumpama kita lawan Portugal atau lawan Belanda di Trikora, Dwikora. Dan veteran itu ada 4 macam veteran. Perlu? Boleh Om. Veteran ada veteran pejuang kemerdekaan. Itu yang waktu kita mau merdeka, seluruh rakyat Indonesia ikut berjuang, ikut masak makanan untuk pejuang-pejuang, itu veteran juga. Itu juga bagian dari situ. Mereka satu bagian veteran, termasuk mereka tolong mengobati orang-orang yang tertembak. Itu juga veteran. Enggak hanya tembak. Jadi bukan cuma tentara aja. Tapi termasuk masyarakat yang terlibat langsung untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu mereka sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Terus veteran yang kedua itu pembela Trikora itu yang di Papua Irian Barat. Tahun 61 sampai 63 itu veteran juga, tapi pembela Trikora. Terus yang ketiga veteran Dwikora, itu yang di Malaysia. Waktu itu kita perang lawan Inggris, itu Dwikora dari tahun 63 sampai tahun 1966 1963. Terus yang keempat Seroja, saya ini yang Seroja sebagai melawan Portugal tahun 76 di Timur Timur. Itu Seroja. Yang terakhir ada lagi veteran perdamaian. Itu yang tugas di Libanon. Itu sebagai perdamaian veteran. Jadi
itu veteran, macam-macam veteran itu tergantung dari peristiwanya ya. Oke, berarti tidak hanya tembak-tembakan, tidak hanya status tentara, membantu untuk memperjuangkan kemerdekaan itu bagian. Masak-masak untuk kasih makan yang berperang itu veteran Itu juga. bagian veteran. Mereka dapat veteran juga. Luar biasa. Yang mereka orang kesehatan, perawat-perawat dapat kan, dia mereka yang nolong kena tembak itu. Jadi itulah, Veteran juga. itu veteran juga. Semua yang bergabung untuk memperjuangkan, mau masak-masak atau apapun, itu bagian dari veteran. Om Benyamin, jenis veteran tadi pasti banyak banget. Apalagi saya anak IPA Om. Jadi banyak pengertian-pengertian veteran, jenis-jenis veteran itu jarang sekali dibahas. Menurut saya jarang dibahas di pendidikan-pendidikan sekarang ya, baik di SMP, SMA gitu. Jadi itu penting juga diingat bahwa Antiochus siapapun yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah veteran juga gitu ya. Om, tadi seperti yang udah Om bahas juga bahwa tadi sempat terlibat sempat sedikit menyinggung tentang perang Portugal dan aku sempat tahu bahwa infonya Om juga bagian dari yang terlibat di perang Portugal itu. Boleh ceritakan nggak sih Om pada tahun 76 itu kronologis ataupun pengalaman yang terjadi waktu perang Portugal itu apa aja yang bisa Om share? 76 memang kita perang, benar-benar perang terbuka. Nah, saya di tempat perang itu saya masih sempat cari gereja. Memang gerejanya gereja Katolik, tapi saya yang utamakan cari gereja. Ya walaupun saya tidak mengerti bahasanya bahasa Portugal, tapi saya yang penting masuk gereja, masuk ke pintu gereja, rasa hati ketenangan ada tuh. Walaupun dia gereja Katolik, semua mereka lihat ke saya juga lihat. Mereka tidak tahu bahwa saya ini bukan orang Timur, mukanya sama, mirip. Oh mirip Om, dianggap mirip. Timur mirip memang. Makanya saya aman di situ. Kita masuk gereja, ya saya juga nggak ngerti. Yang penting saya manggung-manggung seolah-olah saya ngerti, padahal saya nggak ngerti juga. Waktu pastor khotbah, saya kan nggak tahu tuh. Tapi ya, kuasa Tuhan bekerja walaupun bahasanya berbeda. Maksudnya yang penting saya bilang puji Tuhan, haleluya. Dalam hati tapi seorang Katolik kan nggak ada haleluyanya. Iya betul. Nah, waktu itu ya cukup lama juga. Ya yang penting saya berdoa. Saya kemana-mana selalu bawa Alkitab. Oke. Berperang Alkitab selalu ada. Alkitab itu sampai sekarang masih ada di rumah. Saya simpan itu Alkitab. Ini kenangan. Memang hurufnya kecil-kecil sih. Kalau sekarang baca memang sudah susah juga. Hurufnya kecil. Tapi masih ada itu Alkitab tuh. Waktu untuk berangkat ke Timur-Timur, saya kemana-mana bawa Alkitab. Saya mesti sempatkan diri untuk baca firman Tuhan. Memberi kekuatan. Biar Tuhan memberi perlindungan kepada saya. Dan teman-teman saya. Dan pimpinan saya. Kita semua selamat. Gitu. Puji Tuhan, kita semua kembali ke Indonesia, ke Surabaya, ke pangkalan kita Surabaya dalam keadaan selamat selama 1 tahun itu. Pasti banyak juga, pasti kalau misalnya dikilas balik pasti rame lah Om ya pengalamannya ya, apa yang harus dihadapi dan sebagainya gitu. Saya boleh tanya nggak sih Om, kenapa ini saya sebagai anak muda yang sudah jauh dari masa-masa itu ya Om ya, pengen bertanya gitu, kenapa punya hati yang ingin terlibat gitu dalam peperangan itu? Memang sebelumnya Om sudah ceritakan adalah bagian dari TNI Angkatan Laut, tapi pasti kan ada pergumulan yang harus dihadapi ketika ayo ikut perang dan sebagainya. Kenapa motivasi ataupun apa yang mendorong Om untuk ya saya mau ikut untuk perang itu? Ya termotivasi untuk membela bangsa negara Republik Indonesia. Itu pasti sebagai anggota TNI mau memberi sumbangsi kepada kemerdekaan dengan sebagai anggota TNI. Dan waktu itu perintah harus jalanin. Jadi kita tidak tahu mau kemana. Yang penting siap berangkat dan bertempur. Kita kalau sudah mau berangkat berarti siap bertempur. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Dari tapak kaki sampai untur apa kita serahkan Tuhan. Tuhan yang punya rencana semua. Ya, kita berdoa. Terutama saya kalau berdoa biasanya jam 3 malam. Walaupun di tempat perang kalau jam 3 pasti berdoa. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kebiasaan jam 3 sampai sekarang berdoa terus. Sampai sekarang. Di rumah pun juga begitu. Karena ke jam 12 atau jam 2 itu mulai bangun. Kok susah tidur ya? Nah, susah tidur. Saya tanya Pak Pendeta,
kenapa saya jam 2 sore tidur? Berarti harus suruh berdoa. Berdoa, betul setelah berdoa saya berhenti, bisa tidur enak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, memang Tuhan tuh banyak memberi pertolongan kepada saya, keluarga saya, terutama karir saya. Betul. Kalau dibandingin dengan teman saya banyak yang ketinggalan. Ketinggalan apa tuh? Pangkat. Oke. Pangkat itu, saya bisa meluncur cepat. Jadi ya teman-teman bilang, Bapak kalau cari Pak Benyamin orang yang paling jelek. Nah begitu reuni saya bilang, ini yang paling jelek pangkat paling tinggi. Tuhan Yesus luar biasa. Itu Tuhan Yesus. Gak penting jelek, yang penting pangkat tinggi. Tapi hatinya ganteng. Hatinya ganteng. Walaupun bukan jelek, tapi perbuatan cakep, hatinya juga cakep. Gitu. Prinsip saya begitu. Yang penting tetap setia sama Tuhan. Memang tetap setia. Ya itu tadi yang saya singgung perpuluhan itu tidak pernah berhenti itu. Pasti. Makanya saya tidak pernah kekurangan. Amin. Jadi memang proses-proses dalam veteran itu yang paling penting adalah doa dan mengikut Tuhan itu perlu. Mengikut Tuhan itu harus. Itu tidak tawar-menawar lagi. Dan pada saat itu Om pasti saya sebagai anak muda juga pengen tanya kalau boleh Om. Ketakutan apa yang pernah waktu itu mungkin kekhawatiran yang sering ada gitu pada saat dalam mengalami mungkin dalam menghadapi perang segala macam, apa yang terbesit mungkin pikiran-pikiran apa yang ketika kita menghadapi ini kayaknya bakal gini ketakutan dan kekhawatiran seperti apa yang sering muncul gitu Om pada saat itu? Saya tidak merasa takut, tapi saya berjuang terus. Saya yakin Tuhan pasti lindungi saya. Karena saya sudah serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang punya. Tubuh saya itu Tuhan yang punya. Jadi kita jangan ngotori tubuh kita. Yaitu waktu kita bertempur, semangat kita tetap ada, berdoa, terutama berdoa. Nah, sebelum kita laksanakan itu kita berdoa terutama untuk tim kita. Jangan sampai tim kita ada yang kena tembak. Oke. Dan Om sering pastinya apakah pernah menyaksikan sendiri ketika ada anggota tim yang mungkin terluka atau mungkin banyak, nanti juga banyak tiap 5 menit dimakamkan setiap orang, banyak sekali. Seram juga ya. Dan tapi itu lagi tidak pernah takut karena itu tadi badan kita punya Tuhan, tidak pernah takut. Dan sampai sekarang, dan itu kenangan yang luar biasa pastinya Om. Sampai sekarang ya masih ada kontak, ada kontak-kontak juga dengan teman-teman veteran. Masih. Teman-teman kan kita ada perkumpulan veteran. Ada perkumpulan veteran. Ada. Kalau nggak salah Om juga pernah yang itu yang Trans, ada satu televisi juga ya. Di Trans 7. Mau sensor boleh sebut. Saya diundang. Iya, saya lihat juga. Pernah diundang ke Istana Presiden. Dan nanti juga saya akan ini dia fotonya. Silakan lihat. Ini bersama Jokowi Om ya. Iya, dekat banget lagi posisinya dekat banget. Itu kok bisa dapat spot di situ gimana? Ceritanya kita diundang makan. Iya. Nah, waktu itu Pak Jokowi mau daftar di KPU. Oke. Untuk pemilu 2019 ya. Nah, waktu itu kita diundang seluruh Indonesia, veteran seluruh Indonesia diundang di istana. Setelah kita upacara, terus makan-makan, terus sudah bubar lagi semua gitu. Terus setelah selesai makan, saya berdiri aja gitu. Karena kalau presiden zaman dulu kan presiden mau foto sama-sama, kita kumpul. Ini tidak. Tahu-tahu muncul presiden datang. Kau asal dari mana? Dari Rote Pak. Saya sudah pernah ke Rote, foto. Semua teman-teman ikut foto. Gitu. Jadi justru dari Om dulu pemicunya berarti ya. Saya pertama karena saya lihat wah ini orangnya pemuka kayak gini. Asal dari mana? Dari Rote. Saya pernah ke Rote, foto. Teman-teman semua datang hadir. Makanya bintang 1 ada di belakang saya. Ada bintang 1. Iya, luar biasa. Dan itu pengalaman tahun berapa itu? Tahun 2018 ya. Masih dekat. Pemilu yang KPU itu ya. KPU itu udah daftar. Dan pasti ada kebanggaan Om ya. Itu masuk ke WhatsApp, gambar WhatsApp Om ya. Dan kita masuk istana tidak boleh bawa tustel atau bawa HP. Nggak boleh. Sita semua. Jadi saya hanya baca di Instagram. Instagramnya Jokowi. Saya lihat ada foto saya di situ. Langsung ambil. Coba kalau dulu kita ada orang yang tukang foto, kita titip
Pak tolong, nggak bisa. Nggak boleh sama sekali. Ini ya. saya lihat di Instagram orang-orang dari entertainer, Om Ben, ada foto sama Jokowi. Waduh, Dan jelas dan dekat Om ya, luar biasa dan masih disimpan sekarang ya. Tadi kita tampilin juga. Om Ben, kita udah banyak tadi memang ini ya banyak sejarah-sejarah ataupun pelajaran yang udah diberikan ya pada saat SMP SMA tentang bagaimana sebenarnya perjuangan pahlawan yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita yang berdahulu, termasuk pastinya Om Ben untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia gitu. Tapi kalau menurut Om Ben ya, sekarang ini di masa sekarang ini kita kan udah nggak zamannya perang tembak-tembakan lagi, bambu runcing sudah tidak ada dan sebagainya. Tapi kalau menurut Om Ben sendiri di masa sekarang ini tipikal bentuk-bentuk pahlawan apa yang sekarang ada di yang diperlukan ataupun harus ada di Indonesia gitu. Terima kasih. Kalau untuk pahlawan yang kalau dulu untuk berjuang untuk kemerdekaan, tapi pada saat ini bukan kemerdekaan, tapi untuk membangun, membantu pemerintah untuk membangun negara Republik Indonesia yang tambah hari tambah maju, dengan dia punya keahliannya, seumpama keahliannya kesehatan, dokter, mungkin dia bisa orang yang stroke apa bisa kayak menteri kesehatan kan, orang yang sudah tidak berdaya bisa dia menyembuhkan kembali, dia menormalkan kembali. Itu kan tidak semua dokter bisa, tapi itu salah satu pahlawan. Terus punya keahlian mungkin menciptakan mobil. Oh iya. Itu termasuk pahlawan juga. Punya keahlian bidang apa aja. Oke. Untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Itu yang untuk zaman-zaman sekarang. Itu yang kami harapkan untuk generasi-generasi penerus. Generasinya ini. Iya, generasi teman-teman pemuda, remaja. Jadi mereka dalam satu tim apa yang bisa membangun untuk sekelompok kecil aja di rumah bagaimana supaya rumah tangga di rumah bagaimana bersatu sama-sama untuk membangun rumah. Terus di lingkungan RT RW ya terutama GPD Antioquia contohnya bagaimana ini dulu hanya datang nari-nari dong, terus kan jadi wawancara ya. Dulu saja datang nari-nari dengan itunya ada sini, wow gini. Tapi waktu itu makin berkembang, kok bisa main semua, bisa main band, bisa ini, Proses semua ya. bisa. Sekarang wawancara, Amin, puji Tuhan. luar biasa. Saya bilang wah, biasa. Jadi malu. Tapi benar loh, Antiochus ya. Saya pertama kali ngeliat Om Ben pertama kali itu kita jarang ngobrol banget Om. Saya sebagai anak baru, segan pasti ada sebagainya. Ketika udah mulai dekat dan sebagainya, ya itu paham bahwa gereja ini Antioquia ini benar-benar luar biasa kekeluargaannya. Iya. Ketika orang baru datang bukan udah lepas gitu ya, tapi ini benar-benar disambut. Iya. Ini benar-benar luar biasa. Jadi ini satu topik yang khusus yang dibawa sama Om Ben adalah di Antioquia itu maupun siapa kita, jemaat baru, jemaat lama, kekeluargaannya terasa Om Ben. Sama-sama bergabung untuk membangun pekerjaan Tuhan tempat ini, memajukan pekerjaan Tuhan di Antioquia. Iya. Antioquia bukan begini aja, bisa besok-besok tambah besar lagi. Yes. Jemaat datangkan jemaat yang baru-baru lebih banyak lagi. Iya. Dan kita bersatu, jangan saling menjelekkan. Ya. Ya, itu Penting banget. namanya saudara dalam Tuhan tuh begitu, harus bersatu. Dalam ini. Jadi pahlawan yang sekarang ini Om bukan berperang lagi, tapi bagaimana dari tindakan kita, apa yang kita ciptakan itu bisa membangun Indonesia. Iya. Dan terlebih topik khusus dari Om Ben tadi adalah di gereja kita sendiri. Kalau kita mau berbuat sesuatu untuk gereja kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah pahlawan yang sekarang ini Om. Iya. Untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Antioquia, Antioquia luar biasa. saling mendukung satu lain. Iya, betul sekali Om. Dan sebelum kita akan segera menutup Om program ini, saya pengen tanya satu pertanyaan kunci yang cukup unik menurut saya, yang pengen saya tanya ke Om. Om ini kan sebagai veteran pastinya kami labelkan sebagai bagian dari pahlawan Om, pahlawan Indonesia gitu. Pasti banyak yang lain, tapi Om adalah salah satunya. Tapi untuk Om sendiri, siapa yang menjadi sosok pahlawan di dalam kehidupan Om Benyamin Manafe? Yang jadi pahlawan saya ya, ibu dan bapak. Kenapa? Mereka yang mendorong, yang memotivasi.
mendukung dalam doa, pasti mendukung dalam doa. Setelah itu istri yang menyiapkan semua kan? Iya. Itu pahlawan juga, pahlawan saya. Saya nggak berani sama istri, karena istri itu yang menyiapkan semua. Kalau saya mencari duit aja, taruh rumah. Tapi istri yang mengolah, bagaimana mengolah duit itu? Belum anak-anak sekolah, belum listriknya sudah bunyi-bunyi. Terus sekarang, kalau dulu kan betul listriknya bayar mahal. Iya. Dan dengan bantuan istri juga menghasilkan keluarga besar ini, besar, Om ya. Iya. Terutama istri kita yang setia sama Tuhan, seiman. Iya. Pantai Kosta sama-sama. Makanya mantu-mantu saya semua Pantai Kosta wajib. Kan dulu ibu saya datang ke Jakarta. Iya. Cari mantu harus Pantai Kosta. Oke. Itu sudah otomatis ya. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Makanya begitu anak saya Margaret belum dibaptis, langsung dibaptis di Pasar Rebo itu. Baptis dulu, baptis Pantai Kosta. Harus pesan orang tua harus Pantai Kosta, ya Pantai Kosta. Tidak bisa tawar-tawar. Tidak bisa tawar-tawar. Anak memang beda. Kitab sama realnya beda. Pantai Kosta beda sekali. Coba kita sayang sudah pernah gereja di mana-mana, berbeda sekali. Saya ya karena kami sering kemana-mana ya berpindah-pindah tugas, jadi kadang-kadang Pantai Kosta tidak ada. Kita gereja apa aja yang penting dengar firman Tuhan aja. Tapi puji Tuhan, saya dapat semuanya orang Pantai Kosta. Anak cucu Pantai Kosta bahagia sekali. bahagia. Benar bahagia. Mantu, anak cucu Pantai Kosta, apalagi cucu begitu ada sekolah minggu hadir, saya lihat bangga. Iya. Bangga. Selalu posting selalu posting di grup TPM ya, Pak ya. Iya, biasa. Saya lihat Om itu posting cucu-cucunya setiap ibadah sekolah minggu pasti diposting gitu, Ya, Saking itu bangga, rasa bangganya itu. bangganya. Luar biasa. Dan biarlah dengan semangat Pantai Kosta itu terus menyembah dan memuliakan nama Tuhan yang sangat luar biasa, Om ya. Dan saya rindu kalau bisa kita berdoa semua supaya pandemi COVID-19 terusir dari Indonesia ya. Dan kita bisa bersekutu kembali memuji Tuhan seperti sedia kala dulu. Dan saya ingin aktif kembali penerima tamu, sebagai singer, sebagai keluarga gabungan. Banyak lah. Yang penting yang memajukan di sinilah. Nah, kalau seumpama ada acara-acara di Polres, saya sama Heru Prabowo, kita hadir sana. Kalau saya menggantikan almarhum Pak Matius. Dulu kan dia sering yang rapat sana, karena beliau sudah almarhum. Artinya saya gantikan untuk acara-acara di Polres. Jadi ada kegiatan sini kita melaporkan Polres seperti pandemi ini kan tidak bisa melaksanakan, kita lapor. Kami tetap online. Iya. Dan gereja bukan gereja kita ya, semua gereja itu semua online. Dan saya harapkan untuk semua jemaat GPD Antioquia, walaupun kita di rumah tetap semangat, setia pada Tuhan, tetap berdoa. Ya itu yang kita harapkan. Dan suatu saat pasti kita bertemu kembali ya Di ibadah ini. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, Betul. pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak. Kita jaga jarak ya. Jaga jarak. Dan ya itu tadi ya 3M yang harus kita lakukan supaya kita ya itu segera ya mempercepat selesainya pandemi ini dan bisa bertemu dan ibadah kembali. Om, kita tiba di akhir bicara kita. Aduh, sebenarnya pengen banyak banget. Aduh, gak perlu banget Om. Jarang-jarang sebenarnya ngobrol sama Om Ben ini. Tapi ya pastinya Antiokers juga merindukan sosok dari Om Ben. Saya pengen Om Ben boleh kasih ke Antiokers harapannya ke depannya seperti apa, mungkin buat keluarga seperti apa, buat Antiokers seperti apa. Tapi kalau misalkan boleh disisipkan satu harapan Om, harapan Om Benyamin untuk negara Indonesia di Hari Pahlawan ini apa? Kurang lebih gitu. Silakan Om Ben. Harapan saya untuk Antiokers untuk meriahkan Hari Pahlawan supaya tanggal 10 November jangan lupa kita berdiri mengheningkan cipta, kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita. Kita memang tidak ikut berperang, tapi dengan
berdiri mengheningkan cipta, kita ikut mendoakan mereka supaya mereka diterima di sisi Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Selamat malam, merdeka! Merdeka, 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 luar biasa. Om Benyamin, terima kasih banyak untuk obrolan ini Om. Kita di akhir sesi ini kita akan berdoa Om. Izinkan saya untuk berdoa, mendoakan Om Benyamin dan keluarga besar. Dan saya juga akan mendoakan Antiochus yang ada di rumah yang akan beristirahat. Baik Antiochus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Karena Engkau kami boleh sampai saat ini ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk obrolan dan kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Hamba boleh berbincang bersama Om Benyamin Manafe dan bersama Antiochus Tuhan Yesus. Biar Tuhan obrolan ini bukan sekedar obrolan biasa, biar obrolan ini boleh menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang Bapak, menginspirasi bahwa pahlawan-pahlawan Tuhan yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, biar kami melanjutkannya Bapak dengan apa yang kami bisa Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Om Benyamin Manafe dalam apapun yang dia rindukan, pekerjaannya mungkin atau mungkin apapun yang dilakukan di aktivitas sehari-hari. Berkat juga Tante Ermin Manafe Bapak, berdoa juga untuk ketiga anaknya dan bersama menantu-menantunya Bapak, berdoa juga untuk cucu-cucunya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang terus mengikut Engkau, biar keluarga besar ini boleh Engkau berkati dan Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Bapak di surga, berdoa untuk Antiochus yang akan segera beristirahat pada malam hari ini. Sepanjang hari ini Engkau telah tuntun mereka dalam setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka, dan biar mereka dapat beristirahat dengan nyenyak pada malam hari ini supaya besok pagi kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh tim kru Tuhan Yesus dari Antioquia Creative Talks yang ada pada hari ini, biar Tuhan berkati mereka semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Om Ben, terima kasih banyak Om Ben. Sampai ketemu lagi. Pastinya kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Luar biasa. Terima kasih Om Ben, Tuhan Yesus. Selamat malam, Antiochus. Dan Antiochus, terima kasih banyak yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalnya ada usul narasumber lain, bisa banget komen di bawah. Atau bisa juga like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Ataupun bisa klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube GPD Antioquia Tebet. Dan Antiochus, kegiatan kita sepanjang minggu ini, di hari Kamis ada ibadah doa streaming setiap Kamis jam 6:30 malam. Dan juga renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook kita di GPD Antioquia Tebet. Di minggu ini ibadah kita seperti biasa jam 8 paginya dan ibadah siang jam 11 siang. Dan pastinya untuk minggu ini adalah grup apa Jo? Grup B. Betul sekali, luar biasa. Jojo pakai masker makanya tidak terlalu kedengaran. Tidak apa-apa. Dan pastinya program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye. Merdeka. Merdeka.